Bagaimana love life-nya Sagittarius di bulan Juni 2020? Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan, dan guidance untuk teman-teman Sagittarius. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi bellnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Sagittarius, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dan terima kasih untuk menonton reading ini. Kali ini kita mau membacakan ramalan zodiak buat teman-teman Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising. Untuk Sagittarius, laki-laki dan perempuan di dalam love life dan relationship-nya selama bulan Juni 2020. Juga guidance untuk Sagittarius. Kartu pertama adalah Finances and Career. Financial issues are a factor in your love life right now. Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Lalu make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Dan di bottom of the deck-nya adalah release your ex. The time has come to clear your energy. Ya, ikhlaskan ya. Buat kalian yang masih beriling dengan mantan, kalau kalian merasa devastating ya, atau apa namanya, desperate dalam hubungan masih ada hubungan sama mantan ini, mungkin di bulan Juni ini lebih baik untuk clear energi kalian ya dari frustasi, stres ini yang masih ada hubungannya dengan si dia atau mantan kamu. Sagittarius. Ya, nih. Seven of Pentacles. Ya, kelihatannya memang it's like that ya. Mungkin kamu udah agak sedikit jengah gitu ya. Udah nggak tahu lagi harus diapain, mungkin harus bagaimana hubungan ini, nggak ngerti lagi gitu ya. Dan kamu hanya oke, gue lihat aja perkembangannya tanpa melakukan banyak effort lagi sama dia. Sagittarius, Juni 2020, love life, relationship. Bagaimana love life-nya Sagittarius di bulan Juni 2020? Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan, dan guidance untuk teman-teman Sagittarius
dalam love life-nya. Banyak nih ya. Oke, kartu pertamanya adalah Five of Wands. Ini mirip dengan readingnya tadi Capricorn ya. Sebelum ini gue membacakan Capricorn dan juga ada Five of Wands, The Empress, Justice, Ten of Pentacles, Five of Swords, Seven of Cups, King of Swords, Seven of Swords, Eight of Wands, dan Queen of Wands. Di bottom of the deck-nya adalah Queen of Cups. Lalu ini additional atau jumping card dari Two of Swords dan Three of Cups, lalu ada Queen of Swords. Ya, gue melihat beberapa di antara kamu ada yang berdealing dengan seseorang dari it's like almost all zodiac sign, almost all element. Ada air sign, water sign, fire sign, air sign. Cuma untuk spesifiknya ada di sini ada 3 perempuan ya, atau female energy dari air sign, water sign, dan fire sign. Juga ada male energy dari air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Gemini, Libra, Aquarius ini female and male ya. Excuse me, kayaknya ini yang nggak ada ini adalah earth sign ya. Earth sign-nya itu kemana dia? Jadi untuk female energinya ada air, water, dan fire. Dan tadi seperti yang gue bilang ya, mungkin ada beberapa di antara kamu ada yang berdealing dengan seorang Capricorn dan lagi bertengkar sama dia, lagi ada permasalahan sama dia. Dan sepertinya nggak hanya dengan si Capricorn ya, mungkin beberapa di antara kamu ada yang juga berdealing dengan zodiak yang lain yang lagi kamu lagi hubungannya lagi panas sama dia gitu ya. Lagi akan sering seperti berantem di bulan Juni. Dan kelihatannya sih yang egois ini kamu ya. Sorry tuh saya, mungkin kamu yang agak sedikit keras kepala, kamu yang mau menang sendiri, kamu yang ya selalu ingin selalu ingin di posisi yang menang, yang benar, yang paling benar. Dan mungkin kamu punya power atau control of others, dimana yang lain itu hanya bisa ngalah, kalau enggak they lose you, could be gitu ya. Dan ini membuat posisi kamu jadi lebih kuat dalam hal to win the game gitu kan. Padahal di near past kamu ada Ten of Pentacles. Ini yang menggambarkan kamu yang dengan keluarga kamu ya, bisa aja dengan rumah tangga kamu kalau kamu sudah menikah, atau bisa aja dengan keluarga kamu, keluarga inti kamu seperti ayah, ibu, orang tua, dan saudara-saudara. Mungkin ada pertemuan ya sebelumnya, mungkin acara Idul Fitri kemarin, mungkin juga mungkin ada pertemuan keluarga, bertemu dengan keluarga besar, atau perkenalan dengan keluarganya dia probably, atau ini adalah seperti ketemuan dengan semua family member ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang suami atau istrinya itu bekerja di tempat yang jauh, jadi kalian long distance relationship dan kalian baru aja habis ketemu bareng dalam suatu acara probably. Dan ini menggambarkan bahwa abundance, wealth, kesehatan, kejayaan, kemakmuran, rezeki itu ada semuanya buat kamu dan akan sangat mencukupi kebutuhan kamu dan keluarga kamu atau rumah tangga kamu actually. Ya. Lalu di bulan Juni ini mungkin ada hal-hal yang bikin slack gitu ya, bikin bertengkar. Entah permasalahannya apa ya, kemungkinan permasalahannya adalah soal
Bisa aja ini soal another woman. Ya, di Empress ini bisa seorang wanita yang menjadi permasalahan kenapa kalian bertengkar dengan si dia. Atau ini bisa aja permasalahan kalian mungkin ada hubungannya dengan health issue atau things materi, or could be many things ya. Dimana mungkin kamu yang agak sedikit overprotect gitu ya. Di Empress sebenarnya kartu yang bagus, cuma di saat it's in crossing itu menggambarkan ada isu di dalam health atau love ya, atau bisa juga mungkin ada isu tentang kehamilan di antara kalian yang somehow dia punya pendapat yang lain atau dia punya tujuan yang lain, dia punya keinginan yang lain dan bentrok sama keinginan kamu gitu ya. Well, mungkin juga pregnancy issue yang kalian alami, atau ini buat beberapa di antara kamu ya, nggak semua. Gue merasakan ada juga seorang Sagittarius yang punya masalah dengan pasangannya karena ada wanita lain yang mungkin juga wanita ini sebagai pihak ketiga ya, mungkin wanita ini hamil dan disitulah mulai pertengkaran dalam rumah tangga. Anyway, ya kelihatannya ada love triangle di antara hubungan kamu ya, buat beberapa di antara kalian Sagittarius, dan it looks like kamu gak tahu harus bagaimana ya, begini salah, begitu salah. Oke. Kamu mungkin bimbang, kamu mungkin indecision, bingung harus bagaimana, gak bisa menentukan pilihan, gak bisa mikir misalnya ya. Dan di sini kamu hanyalah menginginkan keadilan, kamu memberlakukan sistem justice ya, sebab akibat, pertanggungjawaban, dan juga kamu mungkin menuntut keadilan dari seseorang, atau kamu menginginkan seseorang untuk berbicara jujur. Looks like that. Nah, ini pas banget ya, dari Justice dan King of Swords, dua-duanya sama-sama memegang pedang dan timbangan. Yang artinya kamu mungkin juga lagi mempertimbangkan secara logika antara dua hal, dan pertimbangan-pertimbangan ini ya kamu sedang pikirkan mana yang lebih berat, mana yang lebih make sense ya untuk kamu menentukan keputusan. Dan sepertinya dalam permasalahan kamu akan ada win and lose, akan ada pihak-pihak yang merasa seperti losing ya, atau mungkin agak menjauh dari kamu karena ada faktor egoisme dan arogan, keras kepala, dan selalu ingin menang. Atau maybe kamu emang di posisi yang gimana ya, seperti ditakutin sama pasangan kamu gitu ya. Jadi kamu marah apa sebagaimanapun, dia hanya bisa ngalah, dia hanya bisa paling mundur atau ngejauhin kamu gitu ya. Karena percuma berantem sama kamu, dia pasti kalah, intinya itu. Ya. Gue melihat seorang Sagittarius ya, ini di environment kamu, ini bisa aja kamu yang melakukan sesuatu di belakang seseorang di environment kamu atau dalam hubungan kamu. Oke, kalau kamu gak merasa melakukan ini, cheating, betrayal, memanipulasi, ataupun main belakang atau selingkuh misalnya, atau berbohong, atau kabur misalnya dari masalah, kalau kamu gak merasa melakukan ini, it could be someone taking away something from you.
Mungkin kamu dilicikin orang, mungkin kamu dimanfaatin, atau kamu atau ada seseorang yang kabur dari masalah di saat bertengkar dengan kamu ya. Diam-diam dia pergi gitu ya, diam-diam tiba-tiba dia ngilang misalnya, or could be vice versa, bisa aja kamu, bisa aja dia, karena ini the environment. But it looks like you, kelihatannya kamu yang main belakang ini ya. Mungkin kamu berdealing dengan banyak option, kamu berdealing dengan maybe multiple person, multiple woman gitu ya, atau could be man or woman. Yang multiple person ini adalah option yang bisa kamu pilih ya, atau yang mungkin somehow ada attraction antara kamu dan mereka, dan kamu belum bisa menentukan pilihan gitu ya. Jadi kamu main belakang dari salah satu dengan yang lain gitu ya. Misalnya kamu udah memiliki hubungan dengan air sign, lalu ada water sign dan fire sign yang memiliki attraction, romantic attraction dengan kamu, yang misalnya seperti teman tapi mesra misalnya, atau apa ya, seperti rasa yang lebih dari sekedar teman misalnya. Tapi kamu belum bisa menentukan pilihan mau pilih mereka atau mau pilih pasangan kamu. It looks like mungkin kamu mendua, mungkin kamu main belakang dari salah satunya gitu ya, untuk jalan sama salah satu yang lain probably. So, dalam pertengkaran kamu dengan seseorang, sepertinya kamu memanfaatkan keadaan itu dengan cara main belakang atau pelarian, bisa aja ya, pelarian dari seseorang ini. Kalau aku boleh lihat, ini mungkin gak semuanya ya, buat yang ngerasa aja. Mungkin kamu yang agak sedikit terlalu memanipulasi keadaan, karena kamu punya power of winning ya. Kamu bisa cheating them, kamu bisa manipulasi dia, kamu bisa main belakang dari dia, karena kamu kalaupun bertengkar sama dia, kamu akan seperti nggak akan pernah kalah gitu ya. Dan posisi ini sangatlah kamu manfaatkan untuk mengelabui orang ini. Mungkin kamu cheating dari dia di belakang dia ya, dan mungkin di saat bertengkar kamu nggak merasa kamu salah, dan malah kamu memutarbalikkan fakta bahwa dia yang cheating dari kamu misalnya gitu kan. Well, complicated ya, terlalu drama. Intinya adalah make decision. Mungkin kamu pelan-pelan, mungkin kamu seperti apa ya, gak ada kepastian, dan it's confusing buat orang lain ya. Well, the outcome-nya adalah Queen of Wands. Ini bisa aja the best option, atau ini seseorang yang akan ada campur tangan atau hubungannya dengan kamu di bulan Juni. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang berpergian, travel, atau pindah ke satu tempat ya, atau ada kabar yang datang ke kamu, atau bisa juga sebaliknya, kamu yang lagi komunikasi dengan seseorang yang di tempat yang jauh sana ya, seperti long distance communication, atau mungkin kamu lagi ada acara untuk travel ya, bisa aja. Somehow gue ngerasa seperti di saat kamu lagi keluar kota misalnya, kamu ada main belakang dari pasangan kamu. Looks like that. But satu hal yang harus kamu perhatikan, ada justice di sini, yaitu adalah segala sesuatunya bisa aja dipertimbangkan oleh universe secara adil menurut universe, dan ada sebab akibat, ada resiko dari apa yang kamu lakukan di sini ya. Resikonya akan adil buat kamu, ataupun buat pasangan kamu, ataupun buat si pihak ketiga probably.
Intinya akan ada akibat yang ditanggung dari kejadian yang kamu lakukan, yang kamu harus pertanggungjawabkan dan ungkapkan itu secara jujur nantinya. Oke, ya mungkin beberapa di antara kalian ada yang masih main belakang dengan si mantan, dimana kalian udah punya hubungan dengan seseorang, tapi kalian gak bisa memilih antara mau jalan sama memilih gitu ya, mau seriusin yang pacar yang sekarang atau sama balik lagi sama si mantan gitu kan. You confused. Dan ya mungkin juga ada faktor financial issue atau karir, misalnya salah satu orang yang berdealing dengan kamu ini adalah bos kamu maybe, atau pegawai kamu, atau teman sekantor misalnya, atau bahkan rekan bisnis gitu ya. Atau financial issue di dalam love life, misalnya entah kamu yang support pasangan kamu, jadi kamu yang punya power control of everything gitu ya, atau could be vice versa. Ya itu aja yang bisa gue sampaikan buat readingnya Sagittarius. Semoga reading ini resonate. Jangan lupa komen, like, juga subscribe ke DME Tarot Indonesia, dan sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih banyak, salam hangat, bye bye.